السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Azhar yang Allah muliakan, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Tafsir Juz' Amma, di mana pembahasan kita masih pada surah Al-Ghashiyah. Ya, surah Al-Ghashiyah. Pada kesempatan-kesempatan yang lalu kita sudah sampaikan bahwasanya di dalam surah Al-Ghashiyah ini Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah wujuhun yawma idzin khashi'ah. Kemudian yang kedua wujuhun yawma idzin na'imah. Itu manusia yang nanti di hari kiamat wajah-wajah mereka akan tertunduk hina, ketakutan tatkala mereka dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus lagi ketika mereka melihat dahsyatnya, ngerinya dari api neraka. Atau dengan kata lain, wujuh yauma idzin khasyiyah ini adalah orang-orang yang divonis sebagai penghuni neraka. Kemudian pada ayat-ayat selanjutnya Allah merincikan tentang sifat-sifat api neraka yang sudah kita sampaikan. Kemudian kelompok yang kedua adalah wujuh yauma idzin na'imah, yaitu mereka yang nanti di hari kiamat wajah mereka penuh dengan kenikmatan. Kenapa disebut wajah? Ya karena dari wajah seseorang itu terlihat
dia senang atau susah, dia bahagia atau sengsara. Ya. Maka di sini Allah Azza wa Jalla menggambarkan dua kelompok ini dengan raut wajahnya. Jadi yang kedua adalah wujuhu yawma idzin na'imah. Itu kelompok manusia yang nanti di akhirat yang terlihat kenikmatan pada raut wajahnya. Ya. Wajah mereka berseri-seri dikarenakan mereka datang ke akhirat ya dengan membawa bekal yang cukup, ya, sehingga mereka pun mendapatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa yang Allah sediakan di dalam surganya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala ya merincikan tentang sifat-sifat surga yang di dalamnya ada mata air, ada permadani, ada gelas-gelas yang sudah disiapkan dan seterusnya. Ya, dari sifat-sifat surga yang intinya surga itu nikmatnya tidak bisa kita bayangkan seperti apa. Sebagaimana hadis yang sudah kita sampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin." Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata kenikmatannya, begitu pula tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terbesit dalam pikiran dan bayangan manusia. Indahnya ya surga tersebut. Jadi silakan kita hayalkan sesuatu yang paling indah, paling nikmat, paling lezat di dunia ini, ya, atau dalam hayalan kita yang tidak ada di dunia ini. Surga lebih nikmat, lebih indah, lebih lezat dari itu semua. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk penghuni surga dan dibebaskan dari api neraka. Ya, mudah-mudahan kita termasuk dari kelompok yang wujuhu yawma idzin na'imah. Nah, kemudian para jamaah yang ulun muliakan, setelah Allah Subhanahu wa taala merincikan tentang dua kelompok manusia tadi, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak, kalau dalam surah ini berkaitan dengan orang-orang kafir Quraisy, mengajak orang-orang kafir Quraisy secara umum, secara khusus, atau mengajak kita secara umum untuk memikirkan tentang keagungan, tentang kebesaran makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah. Maka pada surah atau pada ayat yang ke-17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat." Yang artinya, tidakkah mereka yang melihat kepada unta, bagaimana unta itu diciptakan? Jadi ya di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk memikirkan tentang keunikan dari penciptaan hewan yang bernama unta itu sendiri. Di mana memang unta itu memiliki keunikan-keunikan yang tidak ada pada hewan-hewan yang lainnya. Ya, pertama dari sisi manfaatnya. Ya, mungkin unta yang satu-satunya, ya, itu yang dia multifungsi. Dalam artian untuk dijadikan kendaraan, oke. Ya, bahkan unta itu dikenal dengan safinatus sahra, kapalnya padang pasir. Ya. Jadi untuk dijadikan kendaraan
ditunggangi, dikendarai oleh manusia, maka unta memang seperti itu fungsinya. Untuk dijadikan sebagai hewan ngangkut barang juga iya. Orang-orang Arab terdahulu, ya, selain mereka mengendarai unta, mereka juga menjadikan unta itu sebagai hewan ngangkut barang yang bisa mengangkat sekian barang yang banyak jumlahnya. Begitu pula dagingnya juga nyaman untuk dimakan. Begitu pula susunya. Ya. Ini kelebihan unta dari hewan-hewan yang lainnya. Kalau yang lainnya kita lihat, kuda misalnya. Kuda itu paling untuk dikendarai. Ya, kalau untuk ngangkat barang, ya paling bisanya nggak seberapa, tidak seperti unta. Karena dia memang spesial untuk dikendarai oleh manusia. Dagingnya jarang-jarang orang senang daging kuda. Apalagi susu kuda. Ya jarang-jarang orang senang. Memang ada ya, khususnya di Sumbawa sana, ya ada orang menjual susu kuda. Tapi jarang-jarang. Keledai misalnya. Keledai juga biasanya sekedar jadikan hewan tunggangan. Kalaupun untuk barang-barang sedikit yang bisa diangkut. Ya. Begitu pula susunya jarang orang gitu. Itu dari begitu dulu. Kalau sapi, ya kalau sapi dia paling untuk makan, kemudian susunya untuk diminum, sedangkan untuk dijadikan kendaraan nggak ada orang jadikan sapi kendaraan, apalagi sebagai alat untuk ngangkut barang-barang yang banyak nggak bisa. Tapi kalau unta itu semuanya bisa, serba bisa. Ya, itu dari sisi manfaatnya. Kemudian ya dari sisi keunikan unta juga. Ya, makanya Allah ajak kita berpikir tentang unta di sini. Unta itu bisa ditaruh di atasnya semacam keranda. Sehingga orang tinggal duduk nyantai di sana, bahkan tidak perlu untuk memacunya seperti kuda. Ya, unta itu kan dia tahu betul kekuatan ingatannya itu kuat. Kalau sudah melewati satu jalan, biasanya dia akan tahu sendiri. Jadi orang yang di atas itu tinggal duduk santai, tidak kayak kuda. Jadi harus terus dipegang kekangnya dan seterusnya. Kalau unta tinggal nyantai aja di atasnya, apalagi ditaruh semacam tenda keranda, maka orang tinggal duduk nyantai sehingga sampai ke tujuannya. Nggak ada hewan yang seperti itu. Ya. Kemudian juga dari sisi keunikan tubuh unta itu. Ya. Unta itu punya leher, lehernya panjang. Itu dijadikan sebagai apa fungsinya? Untuk mendongkrak ketika dia naik setelah ditaruh barang-barang yang banyak di atas punuknya itu. Jadi unta itu kalau hendak dinaikin barang-barang biasa disuruh menderun, baru ditaruh barang banyak. Nah untuk berdiri biasa dia mendongkrak pakai lehernya baru bisa naik. Ya, kalau hewan lain nggak bisa. Ya, disuruh duduk dinaikin barang nanti nggak akan bisa berdiri. Ya, kalau hewan-hewan lain. Tapi kalau unta uniknya begitu. Ya, itu dari sisi lehernya. Kemudian juga ya dari sisi kukunya. Ya, unta itu Allah jadikan kukunya berbentuk khusus sehingga kalau jalan di padang pasir sejauh apapun itu tidak akan amblas kakinya, tidak akan terjerumus gitu. Ya, jadi Allah sudah desain sebegitu sempurna bentuk kakinya itu sehingga tidak akan tenggelam di pasir itu. Ya. Kemudian juga dari sisi matanya.
unta itu kelopak matanya itu transparan. Ya, transparan. Sehingga apa? Walaupun dia memejamkan matanya, dia masih bisa melihat. Makanya sedahsyat apapun debu pasir yang menerpa wajahnya, menerpa matanya, dia nyantai aja, tetap bisa melihat walaupun matanya ditutup. Ya, karena kelopak matanya itu modelnya dia transparan begitu. Sehingga walaupun dia nutup tetap bisa melihat. Ini subhanallah. Ya, makanya Allah ajak kita berpikir di sini. Ya, kemudian juga dan ini dari sisi kencingnya. Ya, kencing unta itu berdasarkan hadis Al-Uraniyun ya disebutkan itu bisa dijadikan sebagai obat. Biasanya itu dicampur dengan susu unta itu sendiri. Ya, dan sudah banyak yang membuktikannya. Ya, belum ada dengar dari seorang ustaz. Ya, dia punya kawan. Ustaz ini sudah lama di Arab Saudi, punya kawan pilot. Nah, dengan ikhtiar minum kencing unta campur susunya itu, alhamdulillah dia disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla dari suatu penyakit, ya kanker atau semacamnya, ulun lupa. Nah, dan ini tidak ada pada hewan yang lainnya. Ya, walaupun memang jarang orang yang sanggup untuk minumnya begitu. Dan ini berdasarkan hadis Quraniyun. Jadi dulu di zaman Nabi SAW dan hadisnya sahih. Ada orang-orang dari luar kota Madinah datang kepada Nabi SAW untuk mengikrarkan keislaman mereka. Ternyata orang-orang ini tidak nyocok dengan cuaca kota Madinah. Ya, orang-orang Quraniyun. Maka hampir semua mereka itu sakit. Maka oleh Nabi SAW mereka disuruh untuk minum kencing unta. Dan biiznillah mereka sembuh begitu. Ya. Nah, itu kencingnya, dan kalau hewan lain ya jangan dicoba-coba. Jadi ini khusus untuk unta. Makanya Allah sebutkan afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Kemudian juga dari sisi kekuatan unta itu. Unta itu ya subhanallah, para jamaah bisa searching di Google bagaimana kekuatannya. Jadi dia itu bisa jalan di padang pasir, ya di gurun pasir, itu bisa sampai 4 hingga 5 bulan tanpa makanan dan minuman. Ya, karena dia sudah memiliki persiapan untuk dia konsumsi kalau kekurangan di punuknya itu. Ya, itu hebatnya unta itu. Sehingga nanti kalau misalnya dia nggak makan, nggak minum, punuknya itu akan menempis sedikit demi sedikit. Nah, di sana dia menyimpan ya asupan makanannya kalau tidak ada. Dan kalau dia sudah ketemu air, unta itu bisa minum sampai ada yang mengatakan 113 liter. Kalau minum gitu, kalau sudah ketemu air. Ya. Ini uniknya unta itu, subhanallah. Ya. Jadi bisa sampai ratusan liter dia minum. Ya. Dan unta itu kekuatan ingatannya itu sangat-sangat hebat sekali. Ya, sehingga jalan yang sudah dia lalui itu dia tidak akan lupakan. Padahal itu sudah nggak ada jejak. Ya. Jadi saking kuatnya ingatan dari unta itu. Bahkan rute-rute yang rumit pun dia bisa hafal. Ya. Nah, kemudian juga disebutkan unta itu
bisa mendeteksi kalau ada air di mana, itu bisa dia ketahui. Ya, bahkan dia bisa disebutkan mendeteksi perubahan lingkungan sehingga dia tahu ya arah dan seterusnya, ya mengetahui posisi matahari, medan magnet dan seterusnya, sehingga dia tahu arah. Dan unta ini juga salah satu hal yang kekurangan mungkin pada unta itu pendendam. Disebutkan oleh sebagian para ulama. Jadi ulun dapat cerita juga dari Ustaz ulun. Jadi dulu kata Sidin pernah baca surat kabar di Arab Saudi, ada seseorang di pasar orang jualan unta gitu. Ya, padahal sekian banyak orang ramai lalu lalang di depan unta ini. Gak ada yang diganggu. Ya, pas ada seorang laki-laki yang lewat, seorang bapak-bapak yang lewat di depannya, langsung digigit oleh unta itu, kemudian dilempar gitu. Kan kuat itu, dilempar. Nah orang-orang heran, udah sekian orang lewat, tapi kok orang itu yang untanya sudah besar gitu. Sehingga diusutlah, ini orang ini ada apa dengan unta ini gitu. Setelah diusut ternyata memang unta ini dulu ketika kecil milik orang itu dan sering disiksa gitu. Nah setelah besar dia masih ingat orang itu, langsung diterkamnya, gigitnya, kemudian dilempar orang itu. Ya, maka disebutkan ya oleh sebagian para ulama beberapa bangsa memakan hewan tertentu dan hewan itu mewariskan sifat pada orang-orang itu. Ya, yang pertama disebutkan oleh sebagian para ulama, orang-orang Arab mereka senang makan unta. Ya, khususnya orang Arab zaman dulu yang hari-harinya makan unta itu menjadikan pada diri mereka itu dendamnya itu kuat. Makanya kita lihat kan dahulu di zaman Nabi SAW, ya hari-hari mereka itu perang terus. Lihat suku Aus dan Khazraj, ya 300 sekian tahun perang terus, karena kuat dendamnya itu. Ya, sehingga datang Nabi SAW hijrah ke Madinah mendamaikan antara dua suku ini. Ya, atau sebelumnya dengan diutusnya Mus'ab bin Umair untuk berdakwah kepada mereka. Kemudian bangsa yang kedua itu orang-orang Barat. Mereka senang makan babi. Ya, maka babi ini mewariskan kepada mereka apa? Sifat tidak memiliki kecemburuan. Ya, babi itu nggak ada rasa cemburunya. Ya, artinya betinanya dinaikkan oleh pejantan lain di depannya, dia nggak peduli. Ya, nah orang yang senang makan itu biasanya rasa cemburunya itu hilang, sehingga istrinya sama laki-laki lain, ya dia nggak peduli, dia pun cari perempuan lain. Ya, itu disebut oleh sebagian para ulama, mungkin bisa diteliti lagi kebenarannya begitu. Karena ini bukan hadis juga gitu. Nah, tapi memang kadang makanan kita itu membentuk sifat kita. Nah, jadi begitu ya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Keunikan-keunikan dari hewan yang bernama unta. Disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat?" Tidakkah mereka melihat kepada unta, bagaimana unta itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satu keunikan unta juga bentuk mulutnya itu, bibir dan itu didesain sedemikian mungkin sehingga kalau makan duri aman unta itu. Makanya unta itu makan kaktus, makan apa, aman aja dia. Yang sudah didesain sedemikian rupa mulutnya itu sehingga aman dia kalau makan buah-buah atau rumput-rumput yang berduri.
Ya, ini sedemikian banyak keunikan dari unta ini. Nah, jadi itu ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berpikir tentang uniknya, luar biasanya penciptaan dari hewan yang bernama unta itu. Kemudian pada ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ilas samai kaifa rufi'at." Dan tidakkah mereka melihat ke langit bagaimana langit itu ditinggikan? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk melihat besarnya, agungnya penciptaan langit. Ya, langit yang mungkin makhluk terbesar yang kita lihat sekarang ini adalah langit. Ya. Dan kita lihat, subhanallah, langit itu enggak ada tiangnya. Dengan begitu besarnya tanpa tiang dan tidak ada retaknya sama sekali. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dalam surah Qaf, afala yanzuruna ila as-sama afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Dalam surah Qaf, yang artinya, dan tidaklah mereka itu melihat ke atas mereka itu pada langit bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghiasinya itu dengan bintang-bintang. Wa ma laha min furuj, dan di langit itu sama sekali tidak ada furut, tidak ada retak-retak sama sekali. Padahal dengan sebegitu besar ya makhluk itu. Kita ini baru sebesar ini, masjid ini berapa tiangnya sudah? Ya, supaya aman. Ya, ini langit, subhanallah. Ya, makhluk yang luar biasa besarnya Allah Subhanahu wa taala ya ciptakan tanpa tiang. Maka ini semua menunjukkan kepada kita keagungan dari penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum lagi dengan makhluk-makhluk yang ada di langit itu. Mulai dari benda-benda langit, belum lagi malaikat-malaikat yang walaupun ini tidak kelihatan. Ya, di sana ada Baitul Ma'mur di langit sana. Ya, itu setiap hari dimasuki, kalau belum tidak salah, tiap hari dimasuki 70.000 malaikat yang setiap masuk itu tidak keluar. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan kepada kita betapa agungnya dan besarnya penciptaan dari yang namanya langit itu. Ya, maka Allah berfirman, wa ilas samai kaifa rufi'at, dan tidakkah mereka melihat kepada langit bagaimana langit itu ditinggikan. Kemudian ayat ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ilal jibali kaifa nusibat. Ya, yang artinya, dan hendaklah mereka melihat kepada gunung-gunung bagaimana gunung-gunung itu ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk memikirkan tentang agungnya ya penciptaan dari gunung itu. Ya, dimana dari bumi ya Allah jadikan gunung sebagai apa? Sebagai pasak bagi bumi itu sendiri. Ya, supaya apa? Paku itu kan fungsinya apa? Ya, untuk menguatkan, untuk mengokohkan supaya enggak goyang. Nah, gunung itu adalah pasaknya bumi. Dalam Al-Quran surah An-Naba Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal jibala autada, dan kami jadikan gunung-gunung itu sebagai pasak bagi bumi. Makanya disebutkan oleh para ahli, namanya pasak kan bagian bawahnya itu akan lebih lebih panjang daripada atasnya. Nah, gunung itu
Ya, kita lihat gunung itu menjulang tinggi, betul. Tapi yang menerjang ke bawah itu, ya, yang menghujam ke bawah itu lebih tinggi lagi. Atau kata para ahli, minimal sama tingginya. Bahkan lebih banyak gunung itu lebih, yang hujamannya ke dasar bumi itu lebih tinggi daripada yang menjulang ke atas itu. Untuk apa? Untuk dijadikan sebagai pasak bumi, supaya bumi ini tidak goyang, ya, dan untuk kenyamanan kita sebagai manusia. Ya, bumi kalau sudah goyang, ya hancur kehidupan kita. Ya, pas gempa baru goyang dikit aja sudah semuanya hancur lebur. Ya, bagaimana kalau nggak ada gunung itu sudah bumi goyang terus? Ya, maka habis kehidupan di dunia ini. Ya, jadi gunung itu luar biasa, salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Kemudian ayat ke-20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ilal ardi kaifa sutihat." Ya, dan ke bumi. Kenapa mereka tidak melihat ke bumi? Bagaimana bumi itu dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan seolah-olah bumi itu datar, padahal kan bumi itu bulat. Bumi itu bulat, tapi dalam pandangan kita datar. Kalau jadikan seolah-olah datar begitu. Supaya apa? Ya supaya kita nyaman tinggal, nyaman bangun rumah, nyaman bercocok tanam dan seterusnya. Allah jadikan apa? Ya, sutihat, kami hamparkan bumi itu. Jika dalam penglihatan kita seolah-olah datar, padahal sejatinya bumi itu bundar begitu. Ini semua menunjukkan kepada kita tentang kemahabesaran dari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya dialah Allah satu-satunya yang menciptakan semua yang ada dalam semesta ini. Sehingga dialah Allah satu-satunya ilah, Tuhan yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Nah itu. Jadi para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi sekali lagi pada 4 ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengajak untuk memikirkan unta, kemudian langit, kemudian gunung, kemudian bumi. Secara khusus ini memang untuk orang-orang kafir Quraisy yang mereka hari ini mengendarai unta. Jadi kalau membaca ayat ini pas bagi mereka. Jadi ketika naik unta, mereka mengatakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Melihat dia sedang menunggang unta. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Melihat ke atas, ada langit bagaimana ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Ke depan ada gunung-gunung, ada bukit-bukit bagaimana ditancapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Melihat ke bawah, melihat ke bumi, kaifa sutihat, bagaimana bumi itu dihamparkan. Nah, disinilah, ya, sekali lagi Allah mengajak kita, mengajak orang-orang kafir Quraisy secara khusus, ya, dan kepada kita secara umum untuk memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada pada penciptaan makhluknya. Makanya dikatakan oleh para ulama, wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Dan pada segala sesuatu di dunia ini ada tanda-tanda yang menunjukkan keesaan Allah, menunjukkan kemahabesaran Allah, menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula pada diri kita. Maka dalam ayat yang dikatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri-diri kalian, pada penciptaan kalian wahai manusia, terdapat, ya, kebesaran, keagungan Allah. Tidakkah kalian memikirkan? Tidakkah kalian melihatnya? Begitu. Nah, kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman, ya, mengingatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, fadzakir innama
anta mudzakir. Maka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya engkau memberi peringatan. Ya, karena sesungguhnya tugasmu adalah memberi peringatan kepada manusia. Memang tugas Nabi, tugasnya para rasul, para nabi, dan tugas ya para pendakwah, para dai, atau tugas kita itu adalah mengingatkan orang lain, ya, memberitahu orang lain ini baik, ini buruk, ini tauhid, ini syirik, ya, ini keimanan, ini kekufuran, ya, ini kezaliman, ini keadilan. Tugas kita hanya mengingatkan. Ya, masalah kemudian dia mendapatkan hidayah atau tidak, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fadzakir innama anta mudzakir. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya tugasmu hanyalah memberikan peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Ya, sesungguhnya bukanlah tugasmu, ya, atau engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, sehingga engkau itu tidak bisa memaksa mereka, ya, memaksa mereka untuk mendapatkan hidayah, karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Islam itu tidak ada istilah memaksa, karena lasta alaihim bimusaitir. Ya, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Itu tugas kita cuma menjelaskan ini baik, ini buruk, ini iman, ini kufur. Ya, kita tidak bisa memaksa seseorang. Tidak bisa memaksa seseorang. Lasta alaihim bimusaitir. Ya, bahkan Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang beliau inginkan. Ya, buktinya siapa? Paman beliau Abu Thalib, orang yang sangat berjasa kepada beliau. Sejak beliau masih kecil, ya, diasuh oleh Abu Thalib. Ketika beliau mendakwakan Islam, Abu Thalib selalu pasang badan membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman sayangnya Abu Thalib ini enggan masuk Islam. Padahal Nabi terus mendakwai. Tapi qadarullah Abu Thalib sampai mati enggan bersyahadat. Maka Allah firmankan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau itu tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau kehendaki. Engkau tidak bisa memaksakan. Akan tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Jadi tugas kita hanya menyampaikan kebenaran. Masalah diterima atau tidak, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lain, Nabi Nuh alaihi salam, anaknya mati dalam kekufuran, bahkan istrinya juga. Ya kan, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Adaraballahu mathalan lil ladzina kafaru ra'ata Nuhin wa ra'ata Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain fakhanatahuma falam yughni anhuma min Allah syai'an wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, anaknya Nabi Nuh, ya, semuanya mati dalam kekufuran. Padahal istri Nabi, padahal anak seorang Nabi. Apakah Nabi Nuh tidak pernah mengajak? Pastinya Nabi Nuh sudah mengajak, sudah mendakwahi. Bahkan ketika sudah turun azab banjir bandang, dari langit turun hujan deras, dari bumi juga keluar air. Di sana Nabi Nuh di atas kapal melihat anaknya, mengatakan, ya bunayya rkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Wahai nak, sini naik. Ya, naik bersama kami. Engkau jangan mengikuti orang-orang kafir. Anaknya bilang apa?
Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Saya akan naik ke bukit itu supaya saya terbebas dari banjir ini. Sekalinya sampai bukit gunung pun tenggelam sehingga anaknya mati dalam keadaan tidak beriman. Nah, jadi fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Berikanlah peringatan karena sungguhnya engkau ya tugasmu hanyalah memberikan peringatan dan sungguh engkau ya tidaklah bisa atau tidaklah berkuasa atas mereka atau tidak bisa memaksakan untuk mereka untuk mendapatkan hidayah itu sendiri. Demikian yang ulun bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita akan lanjutkan sisa sedikit sekali ya, mungkin nanti kita bahas sebelum masuk surah berikutnya. Naktabi bihadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.